Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai matrikulasi dari materi dasar matematika. Kalau para siswa menguasai materi dasar matematika ini, maka tentu akan mempermudah di dalam mempelajari matematika yang lebih kompleks atau matematika di tingkat SMA. Mengapa matrikulasi ini diberikan? Tentu ada alasannya, yaitu kemampuan siswa itu sangat heterogen, sangat tidak seimbang, sehingga akan mempersulit untuk memahami materi-materi matematika selanjutnya. Jadi matrikulasi ini akan menyeimbangkan kemampuan dasar dari matematik anak-anakku sekalian. Nah, Bapak akan menanyakan suatu hal tentang materi dasar matematika ini. Apa yang kalian ketahui tentang materi dasar matematika? Nah, materi-materi dasar matematika ini misalkan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Yang saya plesetkan dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa, itu menjadi pipolondo gitu. Pipolondo. Kalau pipolondo itu sebenarnya ada barangnya ya. Pipolondo itu atau pipa Belanda itu. Jadi alat untuk merokok itu ya. Kalau yang suka merokok tentu akan kenal barangnya ini. Pipanya orang Belanda itu. Ini hanya presetan saja. Jadi pipolondo atau pipa Belanda itu singkatan dari ping, poro, lan, sudo. Jadi ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan atau lan itu penambahan, sudo atau do itu adalah pengurangan. Antara perkalian dengan pembagian ini sebenarnya adalah saling inverse. Jadi inverse itu kalau diartikan dengan bahasa kita itu artinya berkebalikan atau saling berkebalikan. Jadi sebenarnya sifatnya ya sama, karena hanya itu saja, akan saling bolak-balik saja, sehingga sifat antara yang dimiliki perkalian dengan pembagian itu sebenarnya adalah sama gitu. Kemudian antara penambahan dengan pengurangan itu juga saling inverse, saling berkebalikan. Ini juga seperti tadi. Jadi sifat penambahan dengan pengurangan itu juga sama. Kemudian nanti untuk penerapan di dalam perhitungan kita harus mengikuti dari
urut-urutan pipa lonto itu sendiri. Yang pertama urut-urutannya pi, po, lon, dan do. Tidak boleh dibolak-balik. Yang ini misalkan lon, do, pi, po, nggak boleh. Tetapi untuk pi, po ini untuk penerapannya urut-urutannya itu sesuai dengan bentuk soalnya. Kalau soalnya itu perkalian kemudian diiringi dengan pembagian, ya kita kerjakan dulu perkalian baru pembagian. Tetapi kalau di dalam soal itu pembagian dulu baru perkalian, yang harus kita kerjakan ya pembagian dulu baru perkalian. Demikian juga yang antara lon dan do, atau antara penambahan dan pengurangan, karena posisinya sama, sifat-sifatnya juga sama. Tetapi kalau antara perkalian dengan penambahan misalkan, nanti kalau ada di dalam suatu soal ya harus didahulukan perkalian dulu, kemudian baru penambahan. Atau antara perkalian dengan pengurangan, ya harus didahulukan dulu perkalian dulu baru pengurangan. Atau ini pembagian, misalkan pembagian dengan penambahan, yang harus didahulukan adalah pembagian dulu baru penambahan, atau pembagian dulu baru pengurangan, seperti itu. Jadi tidak boleh misalkan penambahan dulu baru perkalian, atau penambahan dulu baru pembagian. Atau kasus yang lain misalkan didahulukan pengurangan dulu baru perkalian, atau pengurangan dulu baru pembagian. Tidak boleh itu. Itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perhitungan ilmu-ilmu aljabar. Jadi nanti kalau dilanggar pasti salah, pasti tidak menemukan jawaban yang tepat. Contoh misalnya seperti ini. Yang pertama, 3 kali 8 dibagi 2 dikurang 11, misalkan. Ada soal seperti ini. Ini kalau tidak mengerti prinsip-prinsip ilmu aljabar, tentu banyak mengalami kesalahan untuk menghitung seperti ini. Jadi di sana yang pertama ada operasi perkalian, pembagian, dan pengurangan. Coba kita lihat yang pertama dengan yang kedua. Di sana ada perkalian dan pembagian. Kita tahu bahwa perkalian dan pembagian saling inverse. Tapi di sini lebih dulu perkalian daripada pembagian. Jadi yang kita kerjakan lebih dulu adalah perkalian dulu. Sehingga tentu 3 kali 8 24, kemudian nanti dibagi 2, kemudian dikurangi 11. Nah sekarang langkah yang kedua atau selanjutnya, di sana ada pembagian dan pengurangan. Tentu yang lebih didahulukan atau perhitungan yang pertama adalah pembagian dulu baru pengurangan, atau poro dulu baru sudo, seperti itu. Jadi 24 dibagi 2 dulu dikerjakan, 12 baru nanti dikurangi 11, tentu nilainya sama dengan 1, seperti itu. Ada yang tidak jelas dari sini? Tentu kalau melihat urut-urutannya tentu jelas untuk perhitungan ini. Coba soal nomor 2 saya buatkan, misalkan 42 dibagi 3
Misalkan kali 5 ditambah 4 misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat di sana ada pembagian, ada perkalian, ada penambahan. Di sana antara pembagian dan perkalian ya posisinya sama, tetapi di sana lebih dulu pembagian daripada perkalian, sehingga yang kita kerjakan adalah pembagian dulu. 42 dibagi 3 berapa? 14 ya. 14. Nah, ini hasilnya 14, kemudian ini dikali 5 ditambah 4. Nah, sekarang ya ini jelas antara perkalian dengan penambahan ya yang harus didahulukan adalah perkalian dulu. Ya, di sana 14 kali 5 nanti hasilnya baru ditambah 4. 14 kali 5 tentu ini 20, kemudian ini kali ini 5 tambah 2 70 tambah 4, sehingga hasilnya adalah 74, seperti itu. Jadi Pipolondo itu ya bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tapi untuk menunjukkan urut-urutan dari perhitungan aljabar matematik. Jadi prinsip-prinsip dari ilmu-ilmu aljabar yang saya pelesetkan sendiri supaya belajar yang kita lakukan itu lebih menarik ya, itu lebih menarik, lebih senang lagi, sehingga mudah untuk memahami materi yang konon ya sangat sederhana ini. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan itu. Sekian dulu, terima kasih.